Saya kaget kemarin Pak Batir Hamzah, Deputi Gubernur BI menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Karena harusnya dia yang mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini, ini. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Terus itu tepuk tangan, hebat katanya. Hebatnya di mana? Kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua, undang semua orang yang sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya, otak saya nggak pernah, nggak pernah masuk akal saya. Bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak dan Ibu tahu, gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima, itu 500 juta per bulan. Hanya menghasilkan kaget. Logikanya di mana? Wahai penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Kalau Bung Karno dulu membuat, Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari. Pak Harto SBY 0,37 triliun per hari. Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari. Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus, tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari. Nah, angka kemiskinan naik tapi utang bertambah. Terus uang itu kemana? Kemana uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 14.000 triliun? Uang itu kemana? Masuk kantong kah? Utang ini, asal Bapak tahu, itu puncaknya nanti kira-kira di akhir pemerintahan berikutnya. Karena dia membuat utang itu jangka pendek, rata-rata 5-6 tahun. Dan bunganya sangat tinggi itu sekitar sekarang 6,2%. Pembayaran pokok utang kita sekarang sekitar 450 triliun bunga saja, 450 triliun. Ditambah pokok kira-kira 500 triliun, jadi 950 triliun hanya bayar utang. Hampir 50% pendapatan negara hanya dipakai untuk bayar utang. Jadi jangan Bapak dan Ibu heran, pupuk susah didapat, BBM harus naik, listrik harus naik, apa segala naik, karena tidak ada lagi uang dipakai untuk subsidi, dipakai untuk bayar utang. Nah, dengan bangga terus menambah utang. Maka saya katakan negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesawat saya sebenarnya jam 6 check-in, tapi Pak Anton biasanya bisa diselesaikan. Karena ini saya menganggap penting sekali, Bapak-bapak hadirin semua yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Saya tadi, karena judulnya adalah apa yang kita hadapi dan bagaimana solusinya ke depan, saya mencatat ada 10 masalah, ada 10 warisan yang kami akan terima dari rezim ini. Mau tidak mau itu harus kita terima. Ini jangan disamakan 10 firman Allah menghadapi Fir'aun. Jadi kalau Nabi Musa dulu menerima 10 firman Allah menghadapi Fir'aun, tapi ini kita menerima kira-kira 10 warisan yang siapapun presidennya akan menghadapi ini. Nah, saya mohon dibantu untuk diingatkan kepada semua. Pertama adalah
Wahai penguasa, kau sudah membuat utang meroket. Kalau Bung Karno dulu membuat, Pak Harto dulu membuat utang itu hanya 0,047 triliun per hari. Pak Harto SBY 0,37 triliun per hari. Pak Jokowi itu 1,7 triliun per hari. Kalau ditambah dengan BUMN 3 triliun per hari. Jadi kalau ada yang menyatakan negara ini makin bagus, tiap hari kita ditambah utang 3 triliun per hari. Itulah yang ditinggal, yang akan diterima oleh presiden siapapun nanti. Dan perkiraan saya, utang kita ditambah BUMN kira-kira akan sampai 2024 mungkin sekitar 16 sampai 17 ribu triliun. Itulah utang. Yang kedua adalah rezim ini telah memindahkan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki. Itu yang sangat prinsip. Rakyat tidak lagi bisa sebagai penguasa karena semua bisa dibayar dan dipecah belah. Jadi tadi utang, yang kedua penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada oligarki, dan yang ketiga adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak tanggung-tanggung kalau Pak Harto 30 tahun baru berani memunculkan anaknya sebagai calon menteri. Kalau ini hanya 3 tahun sudah muncul anak dan menantu. Hebat. Jadi memang kolusi, korupsi, dan nepotisme maju dengan pesat. Yang keempat adalah infrastruktur yang mangkrak dan tidak layak. Itu kita akan terima sebagai warisan yang sangat berat. Tidak mangkrak dan tidak layak itu akan banyak sekali terjadi. Bandara, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain akan kita terima dan kita akan menyicil utang tersebut. Kita sudah merasakan dengan kereta api cepat, maka harga tiket kereta semua naik. Dan itu juga akan terjadi di tempat-tempat lain, nanti akan naik semua karena beban utang yang sangat besar. Ya, beban beban daripada infrastruktur yang mangkrak itu, karena setiap mangkrak maka dibebankan ke yang lain. Yang kelima adalah hancurnya kohesivitas sosial. Tadi yang dipecah belah selalu adalah umat Islam. Dan itu sedang dihancurkan. Siapapun yang tidak menjilat penguasa, maka dicap radikal, kadrun, teroris. Itulah cap yang diberikan kepada orang-orang bukan penjilat. Mungkin saja nanti yang rombongan tadi yang datang dari Sumatera, dari Jakarta ke sini, yang menemani Pak Gatot, ini istilah saya rombongan manusia-manusia bernyali. Datang ke Sumatera Barat, mungkin saja pulang bahwa inilah rombongan manusia kadrun. Itu pasti diberikan oleh mereka. Tapi nggak apa-apa, kita terima saja gelar-gelar itu. Tapi saya menyatakan rombongan Pak Gatot yang dikomandani Pak Batiar Hamzah adalah rombongan manusia-manusia bernyali untuk ketemu orang-orang yang mendirikan NKRI ini di Sumatera Barat. Yang keenam adalah ketidakadilan. Ketidakadilan ini sangat nyata dihadapi oleh kami. Tadi Pak GN menyebutkan ada 3 narapidana, yaitulah korban ketidakadilan. Tapi bangga sebagai narapidana. Saganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat. Itu tegak menghadapi, dan itulah kita pahami betul hari dan jam yang sama mereka dicokot untuk dibawa masuk ke penjara. Tapi insya Allah suatu saat orang ini akan tampil sebagai penyelamat NKRI. Ketujuh adalah kemiskinan. Kita miskin betul di mana-mana. Nah, angka kemiskinan naik tapi utang bertambah. Terus uang itu kemana? Kemana uang 7.700 triliun tambah BUMN sekarang sekitar 14 ribu triliun? Uang itu kemana? Masuk kantong kah?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebaiknya negeri kita harus kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, nasionalisasi aset-aset bangsa itu wajib karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Itu sudah Islami, itu sesuai dengan Islam ya. Perekonomian Islam juga diterapkan agar negeri kita ini tidak hancur, tidak rugi. Perekonomian Islam itu juga wajib diterapkan karena tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Islam itu diterapkan, tidak melanggar pasal 29, karena ajaran-ajaran Islam itu berisi kebaikan. Tidak ada dari ajaran-ajaran Islam itu berisi keburukan. Ajaran Islam itu 100% benar. Sistem ekonomi Islam diterapkan, pasal 33 diterapkan agar Indonesia tidak rugi, beruntung. Bila Islam diterapkan, maka akan menjadi negeri yang rahmatan lil alamin, bukan, maaf ya, negeri yang laknatan lil alamin. Kalau negeri yang laknatan lil alamin itu sudah banyak musibah, bencana, kerugian. Itu akibat tidak menerapkan Islam. Solusinya adalah kembali kepada Islam, terapkan Islam, ekonomi Islam diterapkan agar negeri kita menjadi rahmatan lil alamin. Gimana, mau ndak kita berhukum pada hukum Allah dan Rasulnya? Mau ndak negara kita ini disebut negara yang rahmatan lil alamin atau negara yang, maaf, laknatan lil alamin, banyak kerugian, musibah? Pilih dah, mau yang diridhoi Allah apa yang tidak diridhoi Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari semua yang sudah terjadi. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu bisa melihat daftar dari video-video kami. Terima kasih.